Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube IS Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang film By Miss dan Merkops. Film ini merupakan sebuah film aksi komedi dari Korea Selatan. Proses syuting pada Juli hingga September tahun 2018. Film yang berlatar belakang komedi aksi, yang menceritakan tentang dua orang detektif dengan nasib yang hampir sama namun memiliki karakter yang berbeda. Mereka adalah Park Min Yeon, seorang perwira polisi Special Women Task Force, dan Cho Ji Hye, adalah detektif baru yang bersemangat. Hayo, pasti teman-teman penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Nah, mari kita cerita. Sebelum menjadi Special Women Task Force, Park Mi Yeon adalah seorang detektif perempuan yang sangat ditakuti para penjahat. Bahkan pada eranya Park Mi Yeon menjadi polisi wanita yang sangat disegani banyak orang. Namun semua kehidupannya berubah drastis setelah menikah. Park Mi Yeon memilih berhenti dari profesi yang ia tekuni dan menjadi Special Women Task Force, di mana dia hanya duduk di depan komputer dan melayani masyarakat yang memiliki keluhan. Di sisi lain, detektif Choi Ji Hye sedang menangani kasus pelecehan, dan melakukan penyamaran untuk menangkap tersangka. Ketika melakukan penyamaran, ada seorang lelaki menyemprotkan tinta padanya. Lelaki itu berbaju hitam dan bertopi hitam hingga sulit untuk dikenali. Akhirnya Choi Ji Hye bersama tim melakukan pengejaran. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki dengan visual yang sama. Dengan tidak berpikir panjang, Choi Hye Ji memukul lelaki itu. Namun ternyata Cho Ji Hye salah memukul orang, sehingga membuat atasannya marah kepadanya, dan dia hanya terdiam sambil melihat orang yang telah ia pukuli. Kemudian keluarga korban pun datang. Ia merupakan istri Park Mi Yeon. Dari lelaki tersebut, dia marah karena suaminya dipukuli tanpa melakukan kesalahan. Kemudian salah satu polisi memberikan video yang tengah viral saat Choi Ji Hye memukuli suaminya. Dan faktanya bahwa yang dipukuli oleh detektif Cho Ji Hye adalah kakaknya sendiri. Fakta bahwa mereka bertiga adalah keluarga si laki-laki adalah kakaknya, dan Park Mi Yeon adalah saudara ipar dari detektif Cho Ji Hye. Karena kesalahan yang telah diperbuat Cho Ji Hye, maka dia dipindahkan ke Special Women Task Force bersama saudara iparnya yaitu Park Mi Yeon. Di tengah keheningan di antara mereka datanglah seorang remaja perempuan, dengan wajah penuh ketakutan. Remaja ini tidak mengatakan sepatah kata pun, ia hanya menaruh HP-nya di atas meja Park Mi Yeon dan Choi Ji Hye. Karena merasa penasaran, Park Mi Yeon pun keluar membawakan HP remaja itu. Sesampainya di depan terdengar suara tabrakan prak. Ternyata, remaja putri itulah yang tertabrak. Kemudian dia membuka HP remaja itu, dan ternyata dia merupakan korban pelecehan yang direkam dan disebarluaskan oleh beberapa komplotan lelaki. Mereka bertiga pun berunding mengenai jalan keluar yang harus ditemukan untuk menyelamatkan remaja itu. Cho Ji Hye pun memutuskan untuk ke rumah sakit, kemudian dia bertemu dengan teman remaja itu, dan temannya pun menceritakan kronologi dari kejadian yang menimpa So Hye. Awalnya mereka bermain di klub malam yang kemudian mereka bertemu dengan beberapa pria. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan, namun temannya meminta izin untuk keluar sebentar karena ditelepon ibunya. Setelah ia kembali, ia sudah tidak melihat So Hye di dalam ruangan itu. Kemudian Choi Ji Hye kembali ke kantor, dan meminta tolong So Young, untuk melacak beberapa motel yang biasa digunakan geng itu. Akhirnya mereka berhasil melacaknya. Choi Ji Hye pun langsung bergerak, mencari motel itu. Sesampainya di sana, dia mulai bertanya pada resepsionisnya. Selang beberapa waktu muncul orang aneh, kemudian Choi Ji Hye mengejarnya. Selang beberapa waktu Park Mi Yeon pun datang untuk membantu Choi Ji Hye. Setelah itu mereka berhasil menangkapnya. Mereka pun menggali informasi darinya. Laki-laki itu mengatakan bahwa sekarang sedang tren parfum yang dapat menjadi obat bius. Toko parfum itu terletak di tempat pembuatan tato. Setelah mendapatkan informasi itu, Park Mi Yeon dan Choi Ji Hye pun pergi mencari tempat tersebut. Sesampainya di sana mereka sempat berdiskusi, namun tak lama kemudian mereka diserang oleh pemilik toko parfum itu. Namun mereka berhasil selamat dari serangan para penjahat. Kemudian mereka ke tempat sarang para penjahat yaitu klub malam. Namun sayangnya yang berhasil masuk hanyalah Choi Ji Hye, karena Park Mi Yeon terlihat sudah tua dan tidak pantas untuk masuk ke dalam. Akhirnya Choi Ji Hye pun masuk,
dan sesampainya di dalam dia diajak bicara oleh seorang pria sambil menunjuk ke atas di mana di atas sana ada beberapa pria. Kemudian Choi Ji-hye pun naik dan berusaha menggoda. Setelah itu mereka membawa Choi Ji-hye ke dalam ruangan dan memberikan dia minum. Kemudian mereka menyemprotkan parfum ke Choi Ji-hye, dan Choi Ji-hye pun tak sadarkan diri. Di tempat lain Park Mi-yeon menunggu di luar, untuk memastikan Choi Ji-hye baik-baik saja. Namun ia melihat Choi Ji-hye dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil. Park Mi-yeon pun mengikutinya. Sesampainya di tempat geng tersebut Choi Ji-hye terlihat sudah sadar, hanya saja ia tidak bisa melakukan apa-apa karena masih di bawah obat bius yang diberikan. Tiba-tiba Park Mi-yeon datang untuk menyelamatkan Choi Ji-hye, dan terjadilah perkelahian, dan geng tersebut berhasil kabur, karena Park Mi-yeon, Choi Ji-hye dan suaminya berhasil dilumpuhkan oleh para penjahat. Mereka diikat kemudian gedung itu dibakar, namun karena bernasib baik mereka pun mampu selamat dari tragedi yang menakutkan itu. Keesokan harinya, mereka mulai mencari lagi teka-teki dari masalah yang ada. Kemudian Choi Ji-hye karena merasa kesal pada timnya karena tidak membantu sama sekali, Choi Ji-hye pun mengundurkan diri. Namun karena tindak kejahatan itu telah marak dan dibicarakan di TV, tim Choi Ji-hye pun memutuskan untuk mengambil kasus itu, dan karena tidak mau sendirian menangkap penjahat itu Choi Ji-hye mengajak Park Mi-yeon, dan mereka mendapat banyak dukungan sehingga mempermudah mereka untuk menangkap penjahat itu. Mereka pun melakukan pengejaran, dan Park Mi-yeon berhasil menemukan penjahat itu di stasiun kereta bawah tanah. Kemudian terjadilah perkelahian keduanya. Datanglah Choi Ji-hye dengan pistol di tangannya mengarah pada penjahat itu. Lelaki itu mulai ketakutan. Saat ia lengah Park Mi-yeon pun membantingnya hingga tak sadarkan diri, dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap tersangka pelecehan pada remaja-remaja itu. Thank you for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment and subscribe ya.